Kalian tahu kan hantu yang namanya Banaspati? Makhluk yang satu ini digambarkan memiliki wujud seperti bola api yang melayang dengan bara api yang menyala-nyala. Nah, kalian coba bayangin deh. Banaspati ini muncul di wilayah Inggris, yang dimana hal ini ternyata pernah terjadi di Inggris pada tahun 1638. Jadi pada saat itu, ada sebuah bola api misterius masuk ke dalam gereja dan memecahkan jendela yang ada di gereja dan mulai merusak perabotan yang ada di gereja. Tetapi anehnya itu, ketika bola api ini hendak dicek, tiba-tiba bola api ini menghilang. Tercatat sudah banyak tuh laporan-laporan mengenai serangan bola api ini. Kasusnya itu nggak 1, 2, atau 100, 200, melainkan ribuan kasus telah dilaporkan akan penyerangan tentang makhluk yang satu ini. Banyak para ilmuwan yang mulai mencari tahu serta memecahkan fenomena yang satu ini. Tetapi sampai sekarang nggak ada yang tahu tuh penyebabnya. Fenomena bola api ini adalah sebuah fenomena misterius yang tak bisa dijelaskan mengenai kedatangan sebuah benda melayang berbentuk bola api yang bersinar terang seperti matahari. Kemunculan bola api misterius ini kebanyakan ditandai dengan peristiwa badai besar yang melanda suatu wilayah dan matinya arus listrik. Laporan mengenai kemunculan bola api misterius ini tercatat di kota Devon yang ada di Inggris pada tahun 1636. Saat itu, bola api misterius ini terlihat memasuki suatu gereja yang bernama Gereja Whitecombe in the Moor. Bola api misterius ini memasuki gereja ini dengan cara melewati jendela yang ada di gereja itu dengan cara memecahkannya, lalu masuk dan mulai merusak perabotan yang ada di gereja itu. Mulai dari bangku yang terbakar hingga perabotan kayu yang juga ikut terbakar. Dilaporkan juga kejadian yang satu ini. Ternyata ada 2 kali serangan dari bola api ini. Yang pertama ketika bola api ini memasuki kaca dan memecahkan kaca itu dan kemudian menghilang. Lalu bola api kedua menyusulnya dengan membakar seluruh perabotan yang terbuat dari kayu yang ada di gereja itu. Pada awal kemunculan bola api misterius ini banyak diceritakan bahwa bola api misterius ini meledak dan menimbulkan banyak korban jiwa. Ledakan tersebut disebut-sebut juga menimbulkan bau sulfur yang sangat menyengat. Kejadian yang satu ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan juga 60 orang mengalami luka bakar yang cukup serius. Namun karena saat itu masih belum ada ilmu mengenai pemecahan kasus yang satu ini, maka masyarakat sekitar yang ada di tempat itu mengaitkan kasus yang satu ini dengan salah satu serangan dari iblis. Selama berabad-abad, para peneliti berusaha mencari tahu dan mulai membongkar kasus yang satu ini. Tetapi sayang tuh, para peneliti masih belum bisa mengetahui secara detail apa yang menyebabkan kasus yang satu ini begitu mengerikan. Saking misteriusnya kejadian yang satu ini, banyak orang tuh yang mempertanyakan tentang laporan-laporan dari serangan makhluk yang satu ini. Bahkan gak sedikit orang yang mempercayai kalau kasus yang satu ini hanyalah sebuah mitos. Kemunculan awal bola api misterius yang terjadi di gereja Whitecombe in the Moor yang ada di Devon, Inggris pada tahun 1638 ternyata merupakan awal dari kemunculan bola api selanjutnya. Dilaporkan sedikitnya ada ribuan kasus yang mengatakan kalau banyak orang diserang oleh bola api misterius ini. Pada Desember tahun 1726, koran-koran Inggris memberitakan tentang surat yang ditulis oleh seseorang yang bernama John Howell.
Isi dari surat itu sangat-sangat mencengangkan, karena isi dari surat itu berbunyi seperti ini. Saat kami pergi ke Teluk Florida pada 29 Agustus tahun 1726, kami ini melihat ada bola api besar membelah tiang kapal, bahkan juga menghancurkan tiang utama, balok papan di sudut kapal, serta ada 3 lubang di dek kapal. Bola api itu juga membunuh 1 orang dan melukai yang lainnya, serta terjadi ledakan api yang tidak wajar. Pada tahun 1809, sebuah jurnal yang ada di Inggris melaporkan bahwa selama badai pada tahun 1809 telah terjadi fenomena bola api misterius. 3 buah bola api muncul dan menyerang sebuah kapal yang bernama HMS Warren Hastings. Para awak kapal melihat bola api itu membunuh seorang kru yang berada di dek kapal sebelum akhirnya menabrak tiang kapal. Saat itu, para awak kapal lainnya ini berusaha menyelamatkan kru yang satu ini. Tetapi sayangnya itu, ketika para kru ini hendak menyelamatkan kawannya ini, ternyata bola api itu meledak dan melukai kru yang lainnya. Dan juga nasib dari kru yang diserang pertama kali itu dinyatakan meninggal dunia. Setelah rentetan-rentetan dari kasus kejadian serangan bola api ini, pada tahun 1904, ada sebuah percobaan untuk menjelaskan serta mendeskripsikan dan memecahkan kasus serangan bola api misterius ini oleh seorang ilmuwan terkenal yang bernama Nikola Tesla. Tapi sayangnya itu, hingga saat ini penelitian serta pembongkaran kasus yang satu ini masih belum bisa kita pecahkan. Beberapa teori juga telah dikemukakan. Teori-teori tersebut antara lain berasal dari fisikawan dan peneliti Inggris yang bernama William Snow Harris pada tahun 1843 dan seorang peneliti Prancis yang bernama Francois Arago pada tahun 1855. Salah satu teori terkenalnya adalah kalau serangan yang satu ini disebabkan oleh sesuatu zat yang menyebabkan bola api ini bisa tercipta lalu meledak seketika. Tetapi ada juga tuh yang mengatakan kalau serangan yang satu ini disebabkan oleh bantuan makhluk gaib. Tapi menurut kalian gimana tuh? Apakah fenomena yang satu ini disebabkan oleh serangan banaspati serta ilmu gaib lainnya, atau mungkin karena reaksi kimia atau hal-hal yang masih bisa kita pikir oleh fisika? Atau mungkin kalian punya pendapat tersendiri tuh? Coba tulis di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas tentang salah satu kejadian paling horor yang ada di Inggris juga. Kejadian yang satu ini konon dilatar belakangi oleh serangan hantu yang dapat menyerang manusia. Yang dimana endingnya akhir dari kasus serangan hantu yang satu ini merubah tatanan hukum yang ada di Inggris. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini yang wajib buat kalian tonton karena sudah aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini aku sudah buat ini kayak kasus yang sangat menyeramkan yang susah untuk aku deskripsikan. Jadi lebih baik kalian tonton aja sendiri. Terakhir nama gue Rafli, and I'll see you guys next time.